sekarang pertanyaanku sama senator kita, senator Badikenita Putri Burustepu, yang sudah terlontar, kalau menurut aku Bang Alek, Pendeta Eki, adik kita ini sudah sampai kepada posisi, salah satu posisi politik tertinggi di Republik ini. Ini sangat menarik, sangat menarik. Dia seorang wanita. Terakhir kalau saya tidak salah, beliau juga ini menjadi ketua PIKI, Iqbal. Ketua Umum PIKI seluruh Indonesia, ya. Ikatan Cendekiawan Kristen. Beliau juga ketuanya. Jadi pertanyaanku sama kamu begini, kalau lihat dari sejarah, adik, Dr. Badikenita, sebenarnya visi politik dulu itu muncul dari mana? Visi, keinginan, niat, akhirnya prestasi politik dulu itu muncul dari mana dia? Silakan kamu jawab ini. Ini dan bagaimana pandangan lu terhadap apa yang tadi yang sudah disampaikan Bang Alek dan Pendeta Eki, ya. Silakan adik kami Dr. Badikenita Putri. Silakan. Baik Bang, juah-juah Bang. Shalom lah ya. Ya. Untuk abangku Bang Alek dan Pendeta Eki dan Bang Analgin. Ini menarik sebenarnya topik yang hari ini. Memang Pendeta Eki ringan ini, tapi ini berat pembahasannya ini sebenarnya. Ya kan? Tapi saya apresiasi dulu pada Bang Alek, luar biasa tadi kesejarahan itu yang disampaikan. Walaupun aku baru 1 jam tidur, tapi sepertinya itu masuk di memori luar biasa. Nah, ini mungkin juga bisa menjawab pertanyaan Bang Analgin tadi, dari mana awalnya? Awalnya dari mana? Awalnya itu karena aku begitu bangganya menjadi orang Karo. Nah, karena apa? Karena apa? Orang Karo itu luar biasa gitu, ya kan? Sampai hari ini aku menikah pun dengan bukan Karo, aku selalu pakai Badikenita Berusi Tepu dimanapun gitu. Nah, ini yang menjadi dasar utama. Ini yang sama kayak kita Pancasila sebagai landasan hidup filosofi bangsa. Aku orang Karo, kesejarahan orang Karo, hebatnya orang Karo itu menjadi landasan yang membuat aku percaya diri, yang membuat aku berhadapan dengan begitu banyak suku bangsa kita, berhadapan dengan giant, berhadapan dengan politisi, berhadapan dengan oligarki, tapi karena aku orang Karo yang punya kesejarahan Karo yang luar biasa, for me that is fine gitu ya kan. Nah, jadi itu yang tapi apa? Nah, tadi itu kesejarahan itu kalau kita hanya memasukkan itu di dalam museum, kita tidak pakai dan tidak kita implementasikan dalam kehidupan kita. Mergasi 5, Rakuk si Telu, Tutur si Waloh, 20 sada, perkadika dan 20 sada apa itu ya, kita tidak buat. Nah, itu akan memang sama seperti orang sekarang bilang, untuk apa Pancasila? Kalau hanya butir-butirnya, pengejauhan tahan, tapi kita tidak implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Nah, apa yang menarik itu tadi, ketika kesejarahan itu, nah kemarin ada sedikit yang aku merenung juga. Kemarin pas ulang tahun, kita buat ibadah singkat, Pendeta Yudit mengatakan begini, saya pernah melihat sebuah lukisan, ada 3 generasi dalam lukisan itu. Nah, ketika generasi yang 60 up memandang ke belakang gitu ya kan, lalu generasi yang saat ini melihat dengan melihat ke bawah dan menunduk pada area yang sekitarnya gitu. Lalu generasi muda yang masih muda melihatnya jauh ke depan. Nah, begitulah kehidupan nanti kalau merenda, ya kan. Lalu kita juga harus melihat setiap era, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah, itu yang membuat kita harus bisa mengikuti itu. Nah, beruntungnya sekarang memang Bang aku punya anak 2 ya,
satu sudah semester 8 baru selesai dari Melbourne University, yang dia ekonomi. Bagus. Yang kedua Jeremy masuk di ilmu politik FISIP UI. Nah jadi bahkan pernah pada saat Jeremy kuliah, aku memang nggak jurusan ilmu politik, tapi yang dibahas di situ misal sistem pemerintahan, bagaimana politik, ya kan? Nah, aku mendengarkan dia lagi kuliah nih, lalu tiba-tiba dosennya menjelaskan apa itu DPR, apa itu di mana, kapan amandemen Undang-Undang Dasar, lalu dijawab dengan itu sepertinya aku rasa nggak pas. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan kontrol terhadap situasi sekarang, akan terjadi juga pembelokan yang disampaikan tadi, misal Bang Alek dengan begitu jelasnya menyampaikan itu, tetapi kalau ada orang yang berbeda menyampaikannya dan itu ditangkap oleh generasi muda, itulah yang akan menjadi politik identitas itu. Gitu. Akhirnya aku bilang sama anakku, boleh mama bicara, menjawab pertanyaan kawan kamu. Lalu dibilang sama, ini dalam kuliah resmi ya, tapi ada online. Baru anak Jeremy mengatakan, itulah anak yang kecil namanya Jeremy, Ibu, ini ada mama saya anggota DPD, boleh menjawab pertanyaan temannya gitu kan? Oh silakan. Nah, lalu aku jelaskan terjadinya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar itu merubah beberapa hal, tidak hanya tentang perekonomian, tidak hanya pasal 33 ayat 1 dan yang lainnya, tapi juga amandemen ada fungsi Dewan Perwakilan Daerah yang dulu adalah utusan golongan gitu ya. Aku jelaskan lalu bagaimana adanya Mahkamah Konstitusi dan itu. Nah, jadi politik itu harus dijelaskan secara clear karena apa? Itu akan berhubungan dengan regulasi yang muncul, undang-undang. Iya, benar sekali. Kemunculan ini politik hukumnya itu akan membuat apa? Kenapa pasal 33 itu sekarang ada investasi, padahal itu harusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat, untuk rakyat. Ya. Tetapi ketika dalam politik hukum tadi, undang-undang itu secara hukum, tapi ada kepentingan politik yang merubah daripada pasal ataupun butir di dalam undang-undang itu, terjadilah perubahan ekonomi yang berbeda. Disitulah konektivitasnya. Disitulah terjadi perubahan terhadap undang-undang kesehatan, undang-undang pertahanan, undang-undang yang ini mencakup semua. Kalau zaman dulu Impolek Sosbud ya, Bang Alek ya. Kalau sekarang, jadi itu akan merubah semua gitu loh. Jadi memandang bahasa politik itu adalah regulasi, pembuatan peraturan-peraturan gereja, penetapan topik apa yang dibahas oleh moderaman, itu kan politik. Tapi kalau membawa itu semua ke dalam politik praktis, sudah pasti kita akan berhadapan dengan anak muda yang tidak peduli. Nah, lalu satu lagi, maaf sekali Pak Pendeta, memang nggak tahu lah ini, selama jadi ketua umum PIK ini, hampir setiap hari lah berurusan dengan pendeta begitu ya. Nah, bahwa dalam misal penetapan pemilihan Eporus, pemilihan moderamen, itu kan politik juga, ya kan? Tata cara pemilihannya. Ini sekarang Cimpa 6.400 per mata kita, ya. Nanti tanggal 1 Juli, kalau nggak salah Bang Alek juga akan bicara di situ ya. Saya diminta bicara tentang Tanah Karo. Lalu kemudian menghadirkan beberapa pembicara-pembicara. Nah, itu kan politik. Iya, betul sekali. Kalau ada satu pembicara yang salah mengarahkan anak-anak ini, adik-adik kita ini, ya di panggung-panggung, walaupun dibagi 1.000, bagi 2.000, minggu ceda. Dia bisa membrainwash, memutar-balikan fakta. Jadi kalau Bang Alek, Pendeta Eki, abang kita masih cinta kali kita sama Tanah Karo, sama orang Karo. Tapi ada orang-orang yang dia nggak akan peduli apapun yang terjadi dengan orang Karo. Bahkan ada juga politik pembinasaan kan? Karena apa? Hanya orang Karo yang mempunyai merga silima yang adatnya masih begitu kuat
Kalau kita lihat di seluruh dunia nih, Betul, ya betul. aku melihat di adat Batak Toba, Bang, Toba Hmm. Samosir, ya kan, Hmm. terjadi penyederhanaan di dalam tata, misal melamar, Hmm. kematian, baru Hmm. segala macam. Itu karena apa katanya? Karena globalisasi. Tapi Hmm. hanya orang Karo yang tidak melakukan penyederhanaan itu. Dan itu Ya, ya, harusnya ya. kita jaga sebagai kearifan lokal, bahkan sebagai aset budaya yang sangat besar, yang hanya itu mempersatukan kita. Kita bicara sekarang tentang agama, Hmm. ya. Hmm. Orang Karo sekarang 60-40% Kristen dan Muslim. Mungkin sudah lebih banyak. Dari mana kita melihat itu? Lihat saja kalau di pesta kita sekarang udah makin banyak saudara-saudara kita pakai jilbab kan. Ya, pakai kerudung. Ya, betul, betul, Nah, betul. lalu apa? Kalau Karo setelah, walaupun dia meninggal karena Muslim, 1 hari harus dikebumikan, masih bisa berdalan adat. Hmm. Masih Nah, kita pertahankan itu ya, betul, betul, iya, betul. artinya ini kan bukan kita mengdewakan atau apa namanya, membuat adat itu Mengkultuskan menjadi adat. suatu yang luar biasa, atau apa namanya, seolah-olah kita membuat itu menjadi berhala gitu ya, menjadi berhala kita adat itu, enggak. Tapi artinya yang paling gampang sebenarnya menyampaikan pesan itu masih kepada orang Karo. Kenapa? Adinggo runggu, adinggo kerja, pesane. Tapi dengan begitu juga, lebih begitu gampangnya kalau mau merusak orang Karo, ya kan? Nah, disinilah mungkin tadi abang bilang visi apa. Kemarin abang bilang gini, oh bang, aku lagi buat pertandingan vokal usia 50 Iya, tahun ke atas, ya kan? iya, iya, Dan betul, banyak betul. sekali peserta Zaitun yang hadir. Ada pertua umur 65 tahun, ada lagi sudah umur 74 tahun, 69 tahun. Dan mereka mengatakan begini, tidak pernah ada perlombaan seperti ini. Kita sering berpikir anak-anak muda, bonus demografi, tetapi kita melupakan hal-hal yang sebenarnya Zaitun ini harusnya kita persiapkan untuk bisa mengkontrol atau bisa menasehati as a wise people untuk kepada orang-orang muda lah gitu, ya kan? Ini sudah audisi ke-4 besok, sudah sampai peserta, dan aku buat lagi di Karo dan semua. Apakah itu hanya untuk tujuan politik? Tidak. Aku ingin sekali bahwa eksistensi para, ya usia-usia orang abang lah misal gitu ya. Iya, Orang betul, abang betul. lah ya. Aku masih jelita. Saya Zaitun Pratama tadi kata Bang Alek. Jadi Saya udah masuk Zaitun Pratama. Zaitun Pratama. Nah, artinya itu oke, mungkin ada sesuatu hal, tetapi kan tetap ada dalam politik itu gitu, ada lobby, ada pencitraan boleh, tapi tidak menjadi pencitraan itu menjadi nomor satu, tidak. Tapi ada esensi gitu bang, ada esensi. Ya, Nah inilah ya. mungkin yang basicnya aku melihat hal itu. Nah menjadi kuat itu kita berhadapan nih bang, secara di nasional gitu ya, sama yang dihadapi mungkin Bang Alex gitu ya. Kita dah misal piga, pitero 1.000, litkin 1 juta kita kalak Karo misal Indonesia dah. Memang Katakan 1 juta atau 1,5 juta. Oh, sisa 1,5 juta dah kam GBKP piga. Kusung kun sange terakhir ngarana kami ras pendeta Christmas. Ya mungkin di Sumatera Utara sekitar 250.000 atau 200.000. So the rest di seluruh Indonesia, nah mungkin 300-400.000. Kita berhadapan dengan 260 juta masyarakat lainnya. Iya. Nah, lalu bagaimana kita juga di Sumatera Utara? Kalau Sumatera Utara sudah bukan dianggap daerah Kristen gitu, bukan? Tidak lagi. Jadi ketika mapping, misal aku sebagai ketua umum PIKI mapping, mana yang daerah Kristen? Papua masih, oke. Sekarang ada pemekaran. Sulawesi Utara, oke. NTT, oke. Tapi Sumatera Utara enggak. Nah, jadi kalau kita
dalam konteks tadi GBKP dan dalam konteks Kalakaro, nah disinilah yang memang kita harus mengupdate diri kita, melihat situasi ini, tapi bukan berarti kita menjadi ikut arus dan larut, tapi tidak. Kita mengupdate diri kita supaya kita bisa membuat kebijakan tadi, Bang. Itulah politiknya, gitu, ya kan? Nah, jadi aku tadi sangat teredukasi ya, informasi dari Bang Alek, informasi dari Pendeta Eki, gitu ya. Bagaimana Kalvinisme itu kan masuk, bagaimana kebanggaan kita. Nah, sering juga begini, jangan kita Kalakaro sering kali begini, kita seolah-olah mungkin kehilangan sosok pemimpin nih, gitu, yang akan membawa kita mungkin dulu kayak begitu besarnya Jenderal Jamin Ginting, gitu ya. Kemarin jalan Jamin Ginting dibuat menjadi mendapatkan rekor muri jalan terpanjang, gitu. Lalu harus juga kita pikirkan seberapa banyak kita yang berada di jalan besar itu yang masih memegang peranan atau persentase obligasi kita di situ seberapa banyak. Nah, itu Bang Satu. Lalu begini juga, yang menjadi juga visiku, dulu almarhum Bapak ya, sudah 18 tahun pergi, tapi selalu dia bilang begini, karo itu kamkap aku rubat olah. Nah, kamkap aku rubat olah. Bapak juga dulu kan pernah bendahara Madraman ya, kalau Bapak Bang Alek kan. Jadi selalu dia bilang begini, mau jadi pemimpin di Karo, jangan pernah berpikir untuk kaya. Ya, itu betul sekali. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin di Karo atau pemimpin Karo, jangan berpikir untuk kaya. Karena apa, akan berakhir semua kepada hal-hal yang tidak baik, gitu. Karo itu yang harus yang kayanya apa? Kaya budayanya, kaya ininya. Karena apa, Bang? Aku ingat dan aku akan ulang-ulang itu. Waktu aku kecil, hampir seluruh desa di Tanah Karo itu aku datangin bersama Bapak. Kami datang nanti mungkin dengan mobilnya VW, kodoknya VW lah ya, bisa dibuka ke belakang. Aku masih SD apa-apa gitu ya. Kami kari bagian taku bintang meriah, ngomong segala macam. Bapak ngomong ya mungkin di kedai kopi kan bapak mungkin bayar minumnya, ada yang rokok, tapi tidak seperti yang sekarang. Adira kita ku kedai kopi ngerana kita bon nasi telur sinderwih kita nggak larisa, ya kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, pulang dari kampung ya, itu mobil yang tadi penuh galuhna, bulung galuhna, kerina mereka, dan itu dengan bangganya, bahagianya dia menaruhkan itu ya, enda pandukari serumah, dan itu bahagianya. Coba abang lihat sekarang, kalau kita datang ya kan, kalau kita datang kain DP Bandu, ya kan, adilah babandu ngomong ya kamu ngukang bayak ngukang kadih kai pilo do lah bukan terpakai loh, kalimat itu keluar. Aku dalam 10 hari ini mungkin ada 30 desa yang aku datangi kerja tahun ya, mungkin nari nyanyi sampai habis suara gitu ya, gitu. Dan sekarang polanya beda gini, Pak Pendeta Eki, abangku Bang Alek tadi kan bilang, udahlah nggak usah kita pikirin, yang penting last minute berapa amplop yang kita kasih. Sampai hari ini, puji Tuhan, tidak pernah aku mengamplopin orang untuk memilih aku. Tapi sampai hari ini, Bang, sampai yang saat ini, di dalam 10 hari ini, mungkin dari setiap desa yang aku datangi, walaupun ada yang aku nggak datang, aku akan berikan begini. Enda, gue pilihin do aku Marenda. Artinya mereka duluan memberi, enda adanganku untuk kerja tahun do.
Hampir semua desa. Jadi sebenarnya kita yang membuat politik praktis, pragmatis, tapi kita juga yang membuat Mendidik, policy tadi, kebijakan Polisi tadi tadi. menjadi yang berkualitas dan bermartabat lah gitu ya, berbudaya gitu. Jadi nggak usah kita takut mengatakan, oh kalau nggak aku kasih uang nggak dikasihnya, tidak. Orang karo itu Bang, yang penting rekam idah ayo mulihkan idah gurung. Dan sampaikan saja gitu. Sampaikan saja ini yang ada gitu. Nah, ini yang ada gitu. Jadi gini, kalau kita mau maju, ayo kita maju bersama, tapi jangan merusak gitu. Saya kalau bilang misal ada nih KD-KD, ya kami jenda harus amplopin langlah kami pilih kami. Aku katakan dan itu kusampaikan kepada beberapa orang mana. Kalau karena itu kamu harus memilih aku, nggak usah kamu pilih aku. Karena apa? Uang yang akan kukasih ini akan merusak kepala kamu, merusak masa depan kamu, dan menempatkan kamu hanya di harga 50.000. Hanya itu harga dirindu. Ya kan? Nah, itu harus berani kita. Bagus sekali. Nah, politisi sekarang, Bang, kita udah masuk ke generasi jauh. Ya Pak Pendeta, ini banyak anak-anak muda yang maju. Maaf, mungkin bapaknya pengusaha, mungkin juga bapaknya pejabat. Dia akan mengatakan begini, berapa miliar? Untuk calon DPRD kabupaten, 1 miliar minimal. Provinsi 5 miliar, 3 miliar. DPR RI, aku ini agak sedih. Karena ada adekku, nggak usah aku sebut namanya, tidak lagi muncul. Nah, dalam partai itu sendiri, yang tadinya selama mungkin dia menjabat, begitu banyaknya anggaran yang dibawa gitu. Tapi ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bang, kalau Davide et Ampera dulu Belanda 350 tahun di Jawa, kita sebenarnya di Sumatera 100 tahun ke bawah. Bahkan kalau kita lihat dari desa begitu hadirnya GBKP yang mulai dengan penanaman tebu. Aku ingat itu waktu 100 tahun GBKP, aku ikut drama itu di Bulu Hawar gitulah ya. Nah, apa yang terjadi? Ini kita sekarang, kita begenda. Mereka makanya tendang bepana, aku pancing calon. Akhirnya, satu pun tidak menang. Satu pun. Akhirnya apa? Kita tidak punya di sana. Sama dalam penempatan dirjen, penempatan menteri, penempatan ini. Itu tadi dibilang Bang Alek. Betul. Iya. Nah, jadi yang terjadi begitu. Aku sih tidak menyinggung bahwa ada beberapa orang karo yang maju sekarang. Itu hak dia. Tapi dari 2004 ketika mulainya reformasi, ketika DPD sudah terbentuk sebagai dewan, ya, sebuah institusi, bukan utusan, bukan fraksi. 2014 aku maju pun di posisi 5. Dari tahun itu Bang, belum pernah orang karo suaranya lebih dari 100.000. Karena maju ada 2, 3. 2014 ya, 2014 aku maju ada 2 orang karo dengan Peranginangin. Suaraku 386.000, Bang Peranginangin 70.000 saja. Nah, jadi kita bisa bangga sebagai orang karo, tapi kita tidak bisa hanya hidup sebagai orang karo. Ada banyak orang-orang lain yang akan membuat kita ada di posisi itu gitu loh, ya kan? 2019 aku sendiri orang karo 498.000, dan tetapi kita berhadapan dengan yang lain. Eksternal kita kuat, begitu beratnya. Nah, ini 2024 ini ada 4 orang karo maju. Ini DPD RI. Ada 1 pendeta yang istrinya juga pendeta orang karo. Jadi 5. Ya kan? Kalau dulu aku kampanye bisa gini. Satu-satunya orang karo yang maju. Tapi Tuhan itu baik, Bang. Tuhan itu baik. Ya kan? 4 orang karo plus 1. Ya kan? Bisa bilang 5. Apalagi di kalangan pendeta nih. Moderawan, ya kan? Nah, tiba-tiba 2 perempuan yang maju.
satu lagi ibu inisial R, dia udah lolos Bang, udah lolos verifikasi, mundur, dia mundur dan dia calon dari PAN. Jadi sekarang 21 calon itu cuman aku perempuan. Abang tahu apa efeknya? Kalau dari 10 juta penduduk Sumatera Utara, 5 juta berarti perempuan. 20% saja perempuan pilih perempuan, sudah 1 juta suara. Itu Tuhan. Pak Pendeta, mungkin aku nggak bisa mengambil ayat Alkitab, tapi aku bilang kalau Tuhan sudah tentukan itu, kenapa ibu itu harus mundur? Jadi sekarang kalau aku udah kemana-mana aku bilang, lanai pedah lalu mesra karindara misa aku, bukan dukari kertas suara uga apa aku jesi mejilena. Karena apa? Cuman aku perempuan, ya kan? Lah, jadi hal-hal itulah Bang. Di samping tadi visi Abang bilang itu, ada hal-hal yang kita yakini sebagai orang beriman. Pasti iya betul Tuhan sekali. bukakan jalan. Pasti Believe. Tuhan bukakan jalan. Itu. Kita harus punya belief, betul sekali deh. Iya. Jadi itu mungkin hal yang kurang. Tapi yang selanjutnya saya juga apresiasi kepada Pendeta Eki, selalu long life education. Itu yang aku lakukan juga. Aku sudah selesai sarjana hukum kemarin kuliah ya. Ambil lagi S1 sarjana hukum. Iya, S1 kuda Bang, dan aku udah buka kantor firma hukum untuk membantu masyarakat. Ya kan kalau kita menerima pengaduan ini tanah, ya udah sekalian aja kita buka kantor hukum. Ya memang banyak pro bono, tapi itu paling tidak kan juga menjadi suatu hal. Nah, dengan beberapa teman-teman bisa membantu. Nah, itu long life education. Ya. Betul. Mamon banci kak bagi dah kamli gundari. Dengan ya melalasen na bagilah. Kakak naik sebelum nak kayak mana si jagona. Ya, aku selalu berminta kepada Tuhan dan puji Tuhan hanya satu yang aku nggak bisa pelajari dalam hidup ini Bang. Belajar sombong. Itu yang aku nggak punya. Iya. Luar biasa. Bujur Bang, lanjut Bang. Bujur. Wow, jadi ini sudah sampai kita ke bagian akhir nih. Kita apresiasi dulu senator kita ini, Bang Alex, Impal Pendeta Eki. Luar biasa sekali. Jadi saya melihat begini Bang, Impal dan juga Ade, bahwa sebenarnya kalau kita kembali, katakanlah milenial Karo atau generasi Z Karo itu, sebenarnya sumber dayanya untuk menjadi seorang politisian itu sangat hebat. Bang Alex tadi bilang sejarah keterlibatan orang Karo dalam politik Sumatera Utara, politik Indonesia ini nyata, jelas. Itu satu. Yang kedua, seperti kami bilang tadi, bahwa untuk menang menjadi seorang senator tingkat nasional, itu adalah dimulai dengan bangga sebagai orang Karo. Bangga dengan seluruh budayanya. Bangga dengan seluruh sumber dayanya. Wow, luar biasa. Ditambah tadi dengan apa yang disampaikan oleh Impalku Pendeta Eki, bahwa sebenarnya GBKP selalu memberi ruang untuk bertumbuh setinggi apapun. Yang penting punya jiwa untuk melayani. Dapatkan power, buat kebijakan, jadi berkat bagi orang lain. Kalau ini saja pun, kalau saya lihat, loh, nggak sulit untuk menjadi politician yang handal itu. Contoh-contohnya sudah ada. Bang Alex, seorang brigadir jenderal, ya, dan tetap dipercaya untuk menangani orang-orang paling penting di bangsa ini. Impalku Pendeta Eki, ya berapa tahun dia memimpin BPR kita itu sehingga menjadi BPR yang terbaik di Sumatera Utara dan di Indonesia ini. Kemudian adindaku ini, Putri Berus Tepu ini menjadi dan yang terakhir tadi dikatakan bahwa kalau Tuhan menghendaki, jadi logika manusia itu bisa bubar dibuat oleh Tuhan itu. Jadi ternyata
kalau selama ini ada anak muda kita itu bahwa berpolitik berarti tidak beriman, ini disingkirkan ini. Berpolitik harus beriman. Berpolitik harus beriman. Itu tadi yang disampaikan oleh senator kita ini. Luar biasa. Jadilah permata. Saya melewatnya permata. Tumbuhkan iman sekuat-kuatnya. Tapi tingkat keterampilan negosiasi, keterampilan lobby, bangun jaringan, bangun hubungan-hubungan. Banyak orang Karo, banyak orang Sumatera Utara, banyak orang Kristen yang menjadi kunci di Republik ini. Kenapa nggak bangun hubungan dengan situ? Nah, jadi banyak sekali yang sebenarnya potensi yang harus kita sampaikan kepada anak-anak muda kita ini. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk semuanya Bang Alek, Pendeta Eki, dan Bang Anal Ginting. Tadi barusan tiba-tiba saya ada lagu gitu ya. You raise me up, so I can climb the mountain gitu. Nah, itulah yang kita percayai. Push your limit because the limit is the sky gitu. Jadi anak-anak muda khususnya juga umat GBKP ya, jangan never stay in comfort zone. Jangan pernah merasa tenang dalam zona nyaman dan merasa puas. Aku sudah seperti ini, aku sudah seperti ini. Push your limit. Gitu. Karena apa? Ketika mencapai, kita mempush kemampuan kita, kita bisa lebih dari itu, kita mampu dari itu, kita bisa tidak berpolitik praktis, kita bisa mempunyai iman yang lebih banyak, karena Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Itu yang barusan tiba-tiba lagu itu muncul, You Raise Me Up gitu ya. Nah, yang juga mungkin sebagai informasi, tidak hanya closing statement, setelah lomba vokal solo ini yang 50 tahun akan di finalnya nanti pada 17 Agustus. Nah, semangat kemerdekaan itu di para Saitun nanti, dan juga dari seluruh ada bahkan dari seluruh suku ikut. Nah, menjelang 28 Oktober hari Sumpah Pemuda, saya akan membuat mungkin Sumatera Utara Got Talent gitu ya. Jadi itu umurnya yang muda gitu ya. Inilah sebenarnya begini Bang. Kos politik itu pasti ada. Tapi tidak menjadi money politik. Nah, uang inilah kita pakai untuk membina anak-anak muda menjadi politisi, menjadi organisatoris, kemudian menjadi pelayan. Dan inilah uang yang aku terima dari pekerjaanku sebagai senator. Ini aku buat untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau saja semua anggota yang lain atau DPR yang lain membuat kegiatan-kegiatan resesnya, dana-dana dari resesnya untuk pembinaan, juga dana desa yang 30% untuk peningkatan SDM itu, saya pikir ini Indonesia akan menjadi the best country in the world. Amazing gitu, ya kan? Saya kemarin membawa anak presiden Nigeria yang kalah, tapi diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nigeria. Saya kaget Bang. Nigeria itu sekarang 220 juta penduduknya. 220? Ya. Ya. Gede kali. Dan ini mereka datang, aku bawa ke PRSU, aku sampaikan ini dan segala macam. Nah, ini anak masih umur 28 umurnya. Dan saya sampaikan, ini Sumatera Utara begitu hebatnya, sampai kita bawa ke Karo dan ini apa yang ini, kalau kita hanya sibuk berdebat siapa sih ini, siapa ini, tapi kita tidak bisa tampil bagian dan menunjukkan kepada dunia eksistensi kita itu, ya kita akan tergerus. Ya Indonesia dengan perasaan bonus demografi, kalau tidak bisa memaintain lebih banyak yang tidak bekerja, ini Nigeria akan menyabet kita, ya. Nah, saya nanti mudah-mudahan nanti mungkin bisa dengan Bang Alek. Saya kemarin juga mendapatkan info Pakistan itu dapat proyek karbon dari Amerika 160 juta US dollar. Pakistan di mana rupanya mangrove-nya?
Pakistan. Nah, kita kehilangan momen-momen ini, Bang. Iya. Nah, saya bilang ini harus bawa nih ke Indonesia. Ini akan bawa, saya bilang bawa ke Sumatera Utara. Kita di daerah Langkat, di daerah ini. Jadi kalau politisi atau politik hanya berpikir, ya udah, pokoknya aku terpilih, aku duduk, tapi tidak melakukan begitu banyak. Betul, begitu banyak kerjasama yang bisa kita lakukan. Inilah yang aku lakukan. Jadi harus ada ekonomi, politik, hukum, sosial, dan teknik kesehatan. Dia harus memang seiring, dan itu banyak sekali kesempatannya di luar. Saya pastikan, ya saya yakin Tuhan akan memenangkan kembali. Tapi even kalau suatu saat ada rencana Tuhan yang lain, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud pelayanan kita sebagai umat gereja gitu. Amin. Never stay in comfort zone, dan percayalah et caritas et veritas, di dalam kasih dan kebenaran kita bisa menegakkan keadilan. Bujur menjuah-juah. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Jadi wow, never stay in comfort zone. Tadi Bang Alek juga mengatakan seperti itu. Kemunduran kita karena terlalu enak di comfort zone. Jadi nande bapa turang teman seninang sangkep